kita siap untuk memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita dari buku ND Sekolah Minggu nomor 1 Marta Tapua Manduki. Nanti diikuti kakak-kakak sekolah minggunya ya gerakannya, oke? Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami sudah menerima berkat Tuhan, berkat kesehatan. Kami siapkan hati kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada, baik pos Kumbur, pos Lubuk Baja, pos Muara Takus, pos Lampung Nanas, pos Bengkong. Dalam Engkau berkati semua anak-anak sekolah minggu dalam keadaan sehat, sehingga mereka dapat bersemangat untuk mengikuti ibadah online hari ini. Biarlah Tuhan, berkat-Mu tercurah atas mereka, berkati ibadah kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita kita yang dibawakan sama pengkhotbah kita yang luar biasa saat hari ini, adik-adik mari persiapkan bukunya, buku catatan ibadahnya, biar nanti apa ceritanya biar jangan lupa gitu ya. Nah, Minggu tanggal 2 Agustus 2020, tema kita hari ini adalah jadilah anak-anak terang, yang diambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Minggu kita hari ini adalah minggu ke-8 setelah Trinitatis. Nah, bacaan kita yang pertama itu diambil dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Ini adalah ayat bulanan kita. Adik-adik udah hafal belum? Pastinya belum. Udah buka Alkitabnya? Mari kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3 ya. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku sebagai samamu dan tidak lagi menuju orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti terang tengah hari. Nah, adik-adik udah hafal? Ayo silahkan dicatat dan minggu depan harus pasti bisa. Nah, tahu nggak adik-adik siapa hari ini yang bertugas? Nah, hari ini yang bertugas ada MC kita, kakak kita yang paling cantik, yaitu Kak Mona. Dan sebagai wartanya ada Kak Emi sendiri. Dan pemusik kita masih tetap seperti dulu-dulu, yaitu Amung Bagaria. Dan pengkhotbah kita atau yang membawakan cerita kita hari ini yaitu Inang Diakones. Jadi buat adik-adik tetap semangat ya, walaupun kita masih ibadah online. Tapi sebelumnya kita kakak tutup wartanya, kita belajar bahasa Batak dulu. Jadi biar jangan lupa, gitu ya. Oke, kita belajar bahasa Batak. Bahasa Bataknya dari terang. Adik-adik tahu nggak apa? Ada yang tahu nggak?
Iya, bahasa Bataknya adalah tiur. Dan bahasa Bataknya dari kegelapan, haholongon. Bahasa Bataknya kelakuan, marparange. Bahasa Bataknya kebenaran, hasitongan. Dan yang terakhir, bahasa Batak berbuah adalah apa? Marparbue. Ya, jadi apa yang udah kita pelajari bahasa Bataknya jangan lupa dicatat, diingat. Jadi nanti kalau ada yang bertanya tidak salah. Oke adik-adik, terima kasih sudah masih setia untuk ibadah online sampai saat ini. Dan sampai jumpa di waktu minggu depan. Bye-bye. Oke, tadi kita sudah mendengarkan pengumuman dari KFI ya. Oke, sebentar kita juga akan memuji nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian Halo Halo Hello Hello Hola Hola. Kita nyanyi dengan semangat ya. Shalom anak-anak sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Kita harus tetap semangat, walau di rumah kita akan tetap berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu mari persiapkan hati pikiran kita, persiapkan juga Alkitabnya, supaya kita dapat nanti membaca firman Tuhan ya. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Allah Bapa di surga, Allah yang maha kasih, Allah yang memberikan hidup dan kehidupan kepada kami hingga pada saat ini. Tuhan masih memperkenankan kami boleh beribadah kepada Tuhan melalui ibadah sekolah minggu pada saat ini. Ya Tuhan, firman-Mu akan kami dengarkan pada saat ini. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, mengajari kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita yang menjadi bahan cerita buat kita pada minggu ini adalah yang tertulis di dalam Kitab Efesus pasal yang kelima ayat 8 sampai dengan ayat 9.
Efesus 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita ikuti ya adik-adik. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Menjadi anak-anak terang, itulah yang diminta oleh firman Tuhan kepada kita pada minggu ini. Bagaimana kita supaya bisa menjadi anak-anak terang, hidup sebagai anak-anak terang. Di dalam cerita ini, Paulus melihat bahwa dahulu kehidupan orang-orang banyak di dalam kegelapan, hidup di dalam kegelapan. Apa artinya hidup di dalam kegelapan? Hidup di dalam kegelapan adalah hidup yang jauh daripada Tuhan. Hidup yang sesukanya, semaunya, tidak melakukan perintah Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, hidup dalam kegelapan adalah dikatakan di sana adalah hidup dalam percabulan. Hidup dalam percabulan adalah hidup yang kecil, hidup yang kotor, hidup yang buruk, perbuatannya buruk. Yang dalam arti tidak disukai oleh Tuhan. Ada juga katanya kecemaran. Kecemaran. Ada pernah kita dengarkan itu ya adik-adik ya? Pencemaran nama baik. Fitnah. Orang yang hidup di dalam yang suka menfitnah itu adalah hidup dalam kegelapan. Tuhan tidak senang. Tuhan tidak menyukai. Karena itu harus kita jauhkan. Fitnah, memfitnah orang. Mengucapkan kata yang tidak baik kepada orang lain. Itu Tuhan tidak senang. Ada juga dikatakan hidup dalam kegelapan itu adalah keserakahan, serakah. Tahu nggak apa itu yang serakah? Rakus, congok, tidak peduli sama sesamanya, tidak peduli kepada temannya, maunya dirinya sendiri. Dia sendiri, tidak peduli dengan ada temannya di situ yang lapar, tidak peduli. Ada temannya di situ yang sakit, tidak peduli. Ada temannya harus yang dibantu, tidak peduli. Dia hanya mencari kesenangannya sendiri. Dia hanya mau mendapat kebahagiaannya sendiri. Tidak mau tahu dengan orang lain yang di sekitarnya. Apalagi yang dikatakan hidup dalam kegelapan. Dalam perintah atau dalam titah juga sudah dikatakan itu. Jangan berbohong, jangan berdusta. Jangan mengucapkan kata-kata kotor. Itulah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Itu yang dikatakan Paulus di sini. Dahulu kamu hidup dalam kegelapan. Tetapi yang menjadi sukacita kita adalah sekarang kamu hidup di dalam terang, di dalam Tuhan.
dalam terang di dalam Tuhan yang dalam arti yang dulunya kita adalah orang yang berdosa, yang dulunya adalah kita orang yang selalu menfitnah, berbohong, mencuri, melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi sekarang kita sudah diangkat Tuhan dari kegelapan itu kepada hidup yang terang. Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini. Dialah yang menjadi terang, yang sudah menerangi hati kita masing-masing, yang sudah membawa kita dari kehidupan yang gelap tadi menjadi hidup di dalam terang. Karena itu, masih adakah kita jumpai di tengah-tengah kehidupan manusia atau di tengah-tengah kehidupan anak-anak sekolah minggu yang masih hidup di dalam kegelapan? Mana contoh-contoh hidup di dalam kegelapan? Ya, kita lihat dulu atau kita dengarkan dulu satu cerita seorang anak yang bersikap yang tidak baik, bersikap yang selalu melawan dan melanggar perintah Tuhan. Kita lihat dalam cerita ini ya. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra. Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya, dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, Nak. Papa dan Mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Nah, kita lihat sikap daripada si Andre. Si Andre adalah anak yang nakal, yang tidak peduli kepada apa yang dikatakan oleh orang tua. Dia terlalu senang dengan tablet yang ada bagi dirinya. Sehingga dengan tablet ini, dengan senangnya dia menonton di tablet ini,
Dia lupa akan waktu. Dia lupa mengerjakan PR. Dia berbohong. Orang tuanya bertanya, apakah kamu sudah mengerjakan PR-mu? Sudah, Ma. Apakah kamu sudah membaca firman Tuhan dan berdoa? Sudah, Ma. Sifat yang seperti itu adalah yang masih hidup di dalam kegelapan. Bohong itu adalah dosa. Dosa itu adalah yang masih hidup di dalam kegelapan. Karena itu firman Tuhan mau mengajak kita, mengajari kita supaya kita menjauhkan kebohongan itu. Karena itu adalah hidup kegelapan. Tetapi kita harus hidup di dalam terang firman Tuhan. Karena orang yang hidup di dalam terang firman Tuhan, hidupnya adalah kudus. Hidupnya adalah yang senantiasa mengucap syukur. Bahkan di dalam nats ini tadi dikatakan, karena terang hanya berbuahkan. Terang firman Tuhan hanya berbuahkan. Yang pertama tadi apa yang dikatakan anak-anak? Kebaikan. Baik. Harus kita baik. Jangan suka berbohong. Jangan suka berdusta. Jangan suka melawan orang tua. Kebaikan anak-anak terang adalah bersikap atau selalu berbuah yang baik. Dan juga berbuahkan keadilan. Di mana yang kita jumpai bersikap keadilan dalam kehidupan anak-anak sekolah ini? Ya kalau kita berteman kepada semua orang, itu adil. Tapi kalau kita memilih-pilih teman, oh ini enggak horomku ini enggak level kita ini, oh itu tidak adil, itu salah, itu masih hidup dalam kegelapan. Tetapi kita harus bersikap adil kepada sesama kita. Dengan kita bisa berteman dengan yang satu ini, dengan yang satu ini, itulah bersifat adil kepada sesama kita. Jangan pilih-pilih teman. Harus kita berteman kepada semua orang. Dan kita jaga sikap kita. Kita harus menjadi terang bagi sesama kita. Dan yang ketiga dikatakan, kita harus berbuahkan kebenaran. Berbuahkan kebenaran. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Hidup kita selalu benar. Hidup kita selalu melakukan yang benar di hadapan sesama dan juga di hadapan Tuhan Allah. Ada lagu sekolah minggu yang mengatakan terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, dan kemanapun kita pergi. Itulah tugas kita. Kalau dikatakan terang di rumah, bagaimana sikapnya? Tidak membuat orang tua emosi. Tidak membuat orang tua selalu marah-marah di rumah. Kita harus bisa melakukan apa yang patut kita lakukan di rumah. Makan itu tidak harus disuruh-suruh. Mengerjakan PR itu tidak harus disuruh-suruh. Karena sekarang anak-anak sekolah melalui online, waktunya sudah harus tahu. Ya kan, kapan waktunya? Jangan sampai marah orang tua. Bangun kau, pakai bajumu, sekarang mau belajar. Kita terang di rumah, kita mampu mengatur waktu, kita mampu membantu orang tua. Dengan kamu bersikap baik di rumah, melakukan kebenaran, melakukan tanggung jawabmu di rumah, itu adalah anak-anak terang. Terang di rumah. Tidak suka membuat adiknya menjadi jengkel, adiknya menjadi nangis. Kan sering anak-anak sekolah
kan? Suka kali membuat adik-adiknya menangis, menggarai-garai adik-adiknya. Itu tidak anak terang. Anak itu, anak yang terang yang dikatakan di sini adalah anak yang selalu melakukan yang baik kepada adik-adiknya, kepada orang tuanya, kepada orang-orang yang di sekitar rumah. Terang di sekolah. Ini masih sekolah di rumah ya, masih belajar di rumah. Terang di sekolah, yang artinya sikapmu, perlakuanmu, tindak tandukmu harus kau tunjukkan bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan, bahwa kamu adalah anak-anak terang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terang di gereja. Terang di gereja itu bagaimana maksudnya? Ya, kita harus rajinlah, karena kita masih gereja di rumah, beribadah di rumah. Masih banyak anak-anak yang tidak suka membuka video online ibadah sekolah. Anggap enak, lebih enak menonton. Anggap enak, lebih baiklah kita main game. Agak suka memang itu, gak menarik. Itu masih anak-anak kegelapan. Terang di gereja, kita harus selalu beribadah dan beribadah, berdoa dan berdoa, membaca dan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena dengan mendengarkan firman Tuhan, kita akan semakin bertumbuh di dalam iman. Kita akan semakin dikuatkan untuk hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Karena itu, jangan malas. Jangan malas. Jangan arahkan pikiranmu pada hari Minggu untuk memegang HP dan membuka game. Jangan. Tapi sempatkan waktu. Hanya sebentar saja. Beribadah, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, yang menerangi pikiran kita, yang menerangi perjalanan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itu anak-anak, sekolah minggu, mari jadilah anak-anak terang. Jadilah anak-anak yang selalu melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, baik dalam perkataan, baik dalam pikiran, baik dalam tindakan. Maka Tuhan akan senantiasa dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Sungguh sangat indah firman Tuhan yang memimpin dan menuntun kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia ini, kami masih sering digoda oleh situasi yang kami hadapi, sehingga kami meninggalkan jalan kebenaran Tuhan. Dan di situ kami, Tuhan, sudah melakukan dan hidup di dalam kegelapan. Karena itu, melalui firman-Mu pada saat ini, Tuhan menginginkan kami menjadi anak-anak yang hidup di dalam terang, hidup di dalam terang firman Tuhan. Engkaulah terang itu yang sudah datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menerangi kehidupan kami, bahkan untuk mengangkat kami dari kegelapan kepada hidup yang terang. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa menuntun kami, supaya kami boleh hidup kudus, hidup di dalam senantiasa mengucapkan syukur dan terima kasih, hidup di dalam
yang berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Ajari kami setiap saat, baik di rumah, baik bersekolah, baik bergereja, beribadah, dimanapun kami Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi terang bagi sesama kami, sehingga kami menjadi kesukaan banyak orang, kesukaan orang tua, kesukaan-Mu Tuhan. Bimbing kami Tuhan, terutama di dalam menghadapi virus corona yang belum berakhir ini, agar kami tetap boleh hidup teratur sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Berikan hikmat dan kebijaksanaan, berikan kepintaran kepada anak-anak-Mu ini, supaya mereka menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang senantiasa melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan cerita menjadi anak-anak terang. Jadi adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, kita harus menjadi anak terang ya. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, bahkan kemana aja kita pergi. Oke, kita angkat lagu pujian kita Anak Terang sambil ayo kumpulkan persembahanmu. Ayo kita ucapkan janji kita akan semua. Oke, kita ucapkan janji kita. 1, 2, 3. Lehonoku dopereaku debata dan margabus audisi. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Horas. Terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah online hari ini. Tetap semangat,